Jadi, kali ini gue akan bikin sebuah training plan untuk gue belajar bahasa Jepang dalam 9 bulan ke depan, yaitu dalam sebelum pergantian tahun 2026 dengan menggunakan ChatGPT. Dan ayo kita coba bikin training plan-nya. So, halo semuanya, kenalin nama gue dari Devrismana, saya seorang product manager dan kali ini kita akan belajar untuk bikin prompt-nya di ChatGPT. So, sebelumnya gue juga udah pernah bikin goals ini gitu. Jadi gue udah pengen ngerencana ini dari awal tahun untuk bisa belajar bahasa Jepang, tetapi selama 3 bulan pertama kuartal 1 gue hampir kagak melakukan apapun. Dan sebenarnya gue udah pernah bisa gitu ya mengingat semua kata-kata dalam bahasa Jepang itu hiragananya 90%-an, dan kemudian pelan-pelan gue nggak ngelakuin itu lagi. Gue udah males lah bahasanya lah ya, gue bilang aja udah males. Karena gue nggak punya waktu untuk karena gue lebih ada hal lebih prioritas, gue nggak ada waktu untuk ngelakuin hal ini, jadinya gue tinggalin gitu kemarin. Nah, jadinya gue ngerasa demotivasi juga, gue ngerasa kayak it's something that unachievable. Tapi ketika gue ngobrol sama temen gue yang udah punya N4 gitu ya, dia bilang N3, N5, N4 tuh possible, cuma lu harus agak lebih intensif aja. Dan gue ngerasa gue masih bisa untuk achieve tersebut, cuman kali ini gue pengen nge-adjust goal plan gue dengan ChatGPT untuk lebih baik lagi gitu. Karena sebelumnya gue tidak menjelaskan masalah-masalah yang gue miliki. Nah, untuk memperbaiki kesalahan gue di kuartal 1, maka gue akan belajar untuk bikin prompt lagi di Q2 kali ini gitu, mulai dari bulan April hingga bulan Desember. Nah, jadi video ini pun juga semacam tracking progress gue dalam belajar bahasa Jepang, seperti itu. So, mungkin pertanyaan pertama adalah, kenapa gue mau ke Jepang? Oke, kenapa gue mau ke Jepang? Karena pertama itu adalah tanah sucinya wibu gitu ya. Kedua, ketika kita mau cari pekerjaan di luar negeri, mungkin banyak pilihan seperti Amerika, Eropa, Singapura, Malaysia gitu ya. Kenapa ke Jepang gitu? Oke, karena masalahnya adalah ketika lu mau cari pekerjaan di negara-negara yang tadi gitu ya, mereka itu adalah mostly pengguna bahasa Inggris. Dan pengguna bahasa Inggris itu artinya lu bersaing sama orang di seluruh dunia untuk mencari pekerjaan tersebut. Dan karena gue orangnya tuh males bersaing, gue pengen selalu ada di on the top gitu ya, gue pengen ada di 1% gitu. Salah satu cara adalah untuk mencari negara yang tidak menggunakan bahasa Latin, yaitu adalah seperti Arab, Korea, Jepang, Cina gitu ya. Dimana kalau misalkan kita udah bisa bahasanya mereka, kita akan dapat bersaing dengan mudah sama mereka gitu. Terlebih, lu udah bisa hampir mengeliminate 95% orang dari luar negeri untuk ke negara mereka untuk cari pekerjaan gitu. Jadi lu udah dari top 5% tuh, lu adalah pilihannya gitu. Jadi itulah kenapa gua ngerasa dengan lu belajar dari negara yang non Latin gitu ya, pakai bahasa alfabet normal, lu akan lebih punya berpotensi ada pekerjaan di negara-negara yang non menggunakan bahasa Inggris, seperti itu sih. So, itulah kenapa alasannya. Nah, dan kali ini gue pengen coba untuk memperbaiki kesalahan gue tadi yang udah bilang ke ChatGPT. Dan ayo kita coba bikin videonya. Dan ayo kita coba untuk pindah ke ChatGPT. So, jadi gue udah di ChatGPT dan gue akan mulai untuk nulis prompt. So, jadi gue dari ChatGPT dan gue akan mulai untuk nulis prompt yang gue inginkan. Nah, pertama-tama gue akan nge-recall ChatGPT terhadap goals yang pengen gue set di tahun lalu. Gue akan nge-recall memori tersebut. Jadi ini gue udah nyiapin pretext-nya yang bisa gue pakai untuk ChatGPT. Dan semoga di pretext ini yang gue tulis adalah kondisi gue saat ini. Kondisi gue saat ini adalah WFO gitu, jadi gue kurang waktu. Gue juga demotivasi dan kurang bisa mengukur tracking progress gue untuk belajar bahasa Jepang. Dan
Satu hal teman-teman, ketika teman-teman belajar, tracking progress itu udah hal yang paling penting dan krusial banget untuk tahu teman-teman udah sampai di mana. Kalau misalnya teman-teman tidak mengukur progresnya, maka teman-teman nggak akan ngerasa bahwa teman-teman memiliki ilmu tersebut. Ini beda sama memiliki sebuah barang itu ya. Kalau misalnya teman-teman punya sebuah barang, teman-teman lihat barangnya, tapi ini ilmu tuh nggak kelihatan dan cuma ada di kepala teman-teman. Kalau misalkan nggak bisa di-track progresnya, maka teman-teman nggak akan ngerasa bahwa teman-teman udah belajar. So, itu yang paling penting. Dan di sini gue lagi ngejelasin dulu ke ChatGPT bahwa gue nggak punya itu semua dan minta tolong bikinin plan baru dan juga bantuin gue untuk nemuin cara untuk nge-tracking progress gue saat ini. ChatGPT udah ngejelasin bahwa pertama gue harus fokus pada tujuan kecil dan terukur. 2, gunakan waktu yang singkat dan efektif, dimana ini sebelum tidur gue harus belajar, ketika perjalanan mungkin gue harus belajar, dan di sela-sela pekerjaan juga gue harus belajar. Gak ada yang salah, masuk akal, karena sebelumnya gue ngerasa itu harus dilakukan ketika gue di rumah setelah bekerja, dimana saat ini kondisi gue ketika gue udah pulang ke rumah, gue udah capek, gue cuma mau tidur. So, kedua, gunakan ketiga, buat belajar waktu yang lebih realistis. Oke, Senin sampai Jumat 15 menit. Gak ada yang salah. Senin sampai Jumat gue bisa pakai untuk dengerin nonton anime, terus belajar grammar 30 menit sedikit reading dan vocab, dan Minggu sesi praktis di LPT. Oke, masuk. Karena kemarin gue sama sekali tidak melakukan sesi praktis di LPT. Nah, untuk tracking progress gue masih belum ada tambahan. Mungkin gue akan menambahkannya di prompt selanjutnya. Sumber yang menyenangkan pasti akan disuruh untuk ke anime dan manga. Most likely akan diarahin ke Duolingo juga biasanya. Bergabung dengan komunitas. Oke, gue udah ada komunitas di WhatsApp. Sekarang teman-teman kalau misalnya nyari di Twitter, banyak banget orang yang mau ngajarin bahasa Jepang. So teman-teman bisa ikutan di sana. Cari aja belajar bahasa Jepang. Nah, revisi mindset. Oke, revisi mindset. Let's go. Oke. Apakah kamu bisa membantu saya dalam menyusun timeline mencapai N4 aja di akhir tahun 2025? Saat ini tidak melihatnya ada di Oke, kita minta tolong ChatGPT untuk memperbaiki dan oke. Nah, kesalahan ChatGPT sih adalah dia langsung tembak Januari sampai Maret, sedangkan Maret aja udah lewat itu. Kita pindah aja. Kita stop aja dulu. Saat ini sudah dimulai dari April hingga Desember 2020. Oke, pertama menguasai dasar grammar dan vocab, bisa mencapai 3 kosakata. Berarti ini dimulai setiap 3 bulan sekali, artinya 1 kuartal. Di sini gue bisa untuk memperbaiki target-target gue. N4 podcast di YouTube. Juli September pengembangan kemampuan berbicara dan menulis. Mulai mencari teman belajar dan tutor. Berarti mungkin Juli September gue udah mulai bayar kelas gitu ya untuk nyari teman. Oktober Desember persiapan ujian dan pemantapan. Oke, dan diharapkan pada saat gue mencapai di Oktober September gue udah bisa hafal 600 sampai 700 kata-kata, 200 kanji N4, dan bisa menyelesaikan N4. Nah, sebenarnya kira-kira berapa sih? Berapakah target yang harus dipenuhi untuk mencapai N4? Ya sebenarnya gue udah tahu itu sekitar 300 kanji dan 1500 kosakata kalau nggak salah. 600-700 kosakata itu kayaknya entry deh yang 1500-an. Kanji itu 300-400 kanji. Dan udah pasti ya udah bisa hiragana katakana, dan udah bisa dengerin listening, udah bisa baca, dan juga udah bisa nulis juga. Nah, kira-kira
Apakah kamu bisa menolong saya membuatkan training plan yang terukur? Jadi, setelah kita tahu target kita adalah mencapai grammar, vocabulary, kanji, dan lalala ini, bisa nggak tolong minta buatin training plan yang terukur, eee, hingga 2000 hingga bulan Desember 2025. Nah, biasanya ChatGPT itu cuma nulis sesuatu yang kayak gini doang nih. Cuman aku rasa kayak gini aja tuh nggak cukup baik gitu ya. Coba kita tingkatin kemampuannya si ChatGPT ini untuk lebih baik lagi itu karena ini kurang baik. Apakah kamu bisa mengubah ini ke dalam format tabel seperti spreadsheet agar saya dapat melihat progresnya lebih baik lagi instead of di ChatGPT? Oh ya, tambahan lagi karena ini targetnya bulanan ya, kita coba breakdown mingguan dan harian. Saat ini kamu sudah membuatkan target bulanan yang sangat baik. Tetapi, apakah kamu bisa membuat target yang lebih detail lagi? Mungkin tambahkan target mingguan dan target harian. Nah, tujuannya udah pasti ya untuk target mingguan biar lebih terukur secara mingguan dan target harian untuk mengukur secara harian. Karena lebih spesifik lebih baik, tapi mungkin gua akan men-take out target hariannya. Kita lihat aja dulu, sebagus apa target hariannya. Kalau misalkan nggak begitu bagus, gua akan take out target hariannya. ChatGPT soal nge-translate ya, agak kurang baik sebenarnya nih. Dan ini dalam Python, rada serem sebenarnya. Kayaknya ini salah, prompt-nya salah. Tuh kan, salah kan? Jangan menjadikan ini ke dalam spreadsheet. Tapi, gunakan tabel yang baik dan jelas untuk bisa dilihat. Nah, sebenarnya ini udah baik ya, udah lebih baik lagi. Cuman dari segi training plan ini harus di breakdown lagi. Tidak apa menggunakan 2 tabel atau lebih. Saat ini menjadikan target mingguan dan target harian ke dalam satu bar itu tidak
memberikan kejelasan. Nah, jadi lebih kelihatan kan target bulanan, target mingguan, target harian, Senin, Selasa, listening 20-30 menit, setelah sederhana. Kayaknya semua target harian tuh terlalu bland gitu ya, terlalu polos. Coba kita untuk ubah, tampilkan target per minggu yang harus saya capai mulai dari tanggal 1 April hingga 31 Desember. Gunakan tabel, masukkan apa yang harus saya achieve setiap minggunya, berikan tempat saya untuk memberikan review, berikan saya tempat untuk mengukur progresnya. Kemudian tambahkan tabel kolom yang menurut kamu penting. Bisakah kamu memberikan informasi yang lebih spesifik pada grammar, kosakata, kanji, listening, dan speaking? Apa jenis apa yang harus saya lakukan? Saat ini informasi yang diberikan terlalu general. Jadi kita nggak akan pakai target bulanan dan juga target harian karena itu kurang jelas. Tapi kita akan coba untuk lebih diperjelas lagi gitu ya. Apa aja yang harus gue pelajarin gitu selama bulan April hingga bulan Desember. Dan kali ini udah mulai kelihatan. Tanggal 1 sampai 7 April pertama kita belajar tata bahasa, ada rencana, pernah. Terus ada kosakatanya juga, apa aja yang harus gue pelajari mulai dari makan, tidur, pergi gitu, kanji karakternya. Dan ini udah dijelasin juga. Perkenalan diri, menyebutkan 5 hal tentang diri, listening jenis harian. Nah, apakah kanji yang tertulis sudah sesuai untuk mencapai CLPT N5 ke N4? Kenapa aku tanya kayak gini? Soalnya aku nggak tahu apakah itu beneran kanji yang diperlukan untuk N4. Karena mungkin aja udah di luar N4, ternyata N3 atau N2, which is akan useless kalau misalnya gue pakai gitu ya. Karena target gue adalah N4. Oke, kayaknya iya nih misalkan untuk mencapai N3, N4 adalah 4-300 kanji. Oke, baik, terima kasih. Di tabel sebelumnya Anda sudah menuliskan 10 minggu pertama. Apakah Anda bisa melanjutkan dari minggu pertama hingga terakhir di tanggal 31 Desember 2025? Nah, ChatGPT memang bagus banget sih sumpah. Grammar dijelasin apa-apanya. Oke. Oke, ini tanggal 20 minggu ke-20 sampai minggu ke
39. Di sini itu agak kosong, soalnya mungkin coba aku tambahin lagi aja, kurang jelas di sini. Kenapa minggu 20 hingga 39 kosong? Tolong buatkan juga. Kayaknya ini mati. Nah, nice. Kok tabel sebelumnya lebih bagus ya? Tapi that's it, maksudku di sini aku lebih jelas grammar apa aja harus dipelajarin, kosakata apa aja, kanjinya. Kita akan ngambil dari yang target di sini aja dulu. Ini udah cukup baik dan gua akan coba untuk ngelipin satu-satu ini ke dalam tabel spreadsheet gua. Nanti pada akhirnya gua akan bisa nge-review dan juga ngeliat progres gua, apakah gua udah bisa melakukan hal ini atau belum. Dan ya mungkin kalau misalnya teman-teman juga yang mau belajar bahasa Jepang, nggak cuma harus bahasa Jepang sih. Teman-teman mungkin mau belajar mungkin 3D gitu atau mungkin UI UX gitu. Pastiin teman-teman nggak cuma sekedar minta mau belajar apa, tapi didetailin lagi apa yang harus teman-teman pelajarin 80% untuk bisa memahami. Apa yang teman-teman perlu pelajari 20% untuk bisa memahami sebanyak 80% dari materi yang teman-teman ingin lakukan. Dan untuk bisa memahami 20% tersebut, maka teman-teman harus bisa mendetailkan apa aja yang teman-teman ketahui, mulai dari speaking, listening, kanji gitu ya. Dia boleh ada sesuatu yang masih terlalu bland kayak tadi nih, memahami 20 kosakata apa gitu, buat sesuatu yang lebih spesifik agar teman-teman bisa nge-track ini progresnya untuk bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya teman-teman, dan see you on the next video. Bye bye. Yay.